Radikal bebas adalah sekelompok atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Contoh dari radikal bebas ini adalah Cl, Br, dan CH3. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa sih Cl, Br, dan CH3 ini termasuk radikal bebas. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Cl, Br, dan CH3 termasuk radikal bebas. Nah, Cl ini memiliki nomor atom 17 dan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5 dan memiliki elektron valensinya yaitu 7. Nah, Br memiliki nomor atom 35, memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Nah, Cl ini memiliki valensinya 7 dan Br juga memiliki elektron valensinya 7. Nah, kita buatlah, karena lambang dari radikal bebas ini adalah titik. Nah, kita buatlah titik yang mengelilingi Cl ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga di sini Br 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita lihat ada satu elektron yang tidak berpasangan di Cl, dan di Br juga terdapat satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, sesuai dengan pengertian dari radikal bebas adalah atom yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini terdapat satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga Cl dan Br ini juga, dari Cl dan Br ini termasuk radikal bebas. Nah, CH3 kenapa termasuk radikal bebas? Karena C memiliki nomor atom 6 dan memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2, dan elektron valensinya itu 4. Nah, H memiliki nomor atom 1 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s1 dan elektron valensinya 1. Kita buat C mengikat 3 atom hidrogen 1, 2, 3. Nah, C tadi elektron valensinya itu 4, 1, 2, 3, 4, dan H ini 1, sehingga dia 1, 1, 1. Nah, di sini terdapat satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga CH3 ini termasuk radikal bebas. Baik, di sini akan menjelaskan tentang kestabilan radikal bebas. Nah, apakah semua radikal bebas ini memiliki tingkat kestabilan sama? Jawabannya adalah tidak. Ada radikal bebas yang lebih stabil, ada yang kurang stabil. Antioksidan sendiri memiliki elektron yang bersifat sangat kuat sehingga mampu menstabilkan elektron bebas tersebut. Dan radikal pun bisa menjadi tidak reaktif atau berubah menjadi molekul radikal yang stabil. Dari sini kita bisa memahami bahwa kestabilan radikal bebas sangat bergantung pada kemampuan elektron bebasnya untuk distabilkan, baik oleh gugus yang ada di sekitar karbon radikal maupun oleh senyawa lain seperti antioksidan yang mampu memberikan elektron untuk menetralkan radikal bebas tersebut. Jadi semakin besar kemampuan suatu radikal untuk menerima stabilisasi dari lingkungan sekitarnya, maka semakin stabil pula radikal bebas tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita memahami tentang kestabilan radikal bebas, bagaimana sih sebenarnya radikal bebas ini terbentuk? Nah, jadi radikal bebas dapat terbentuk secara alamiah maupun dari aktivitas di luar tubuh manusia. Untuk yang terbentuk secara alamiah di dalam metabolisme tubuh kita, khususnya di mitokondria, dapat menghasilkan yang namanya radikal hidroksil. Begitu juga dengan sel darah putih atau adanya inflamasi yang juga dapat menghasilkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Kemudian dari aktivitas di luar tubuh juga kita mampu menghasilkan radikal bebas. Salah satu contohnya adalah adanya asap rokok, kemudian proses radioterapi, polusi udara, dan cahaya UV atau sinar UV. Nah, dari sinar UV itu sendiri dapat menghasilkan radikal peroksida dan radikal hidroksil. Begitu juga dari polusi udara yang juga dapat menghasilkan beberapa jenis radikal bebas. Jadi teman-teman, ada beberapa cara terbentuknya radikal bebas, baik secara alami di dalam tubuh kita maupun secara sintesis oleh aktivitas manusia di luar tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klorinasi metana. Klorinasi metana dengan hadirnya cahaya ultraviolet adalah suatu contoh klasik dari reaksi radikal bebas. Klorinasi metana akan menghasilkan senyawa campuran. Nah, reaksi umumnya itu Rx direaksikan dengan Y akan menghasilkan Ry ditambah X. Mekanisme reaksi radikal bebas paling tepat dibayangkan sebagai suatu deret reaksi bertahap. Nah, tiap tahapnya ini
termasuk pada salah satu kategori berikut. Yang pertama itu ada inisiasi atau disebut dengan permulaan. Yang kedua ada propagasi, disebut dengan perambatan, dan yang ketiga atau terakhir itu ada terminasi atau disebut dengan tahap pengakhiran. Nah, yang pertama itu ada tahap inisiasi atau permulaan. Reaksi inisiasi terjadi karena pembentukan radikal bebas dari molekul netral, dan pada tahap ini dia mengalami pemisahan homolitik. Nah, tahap ini diperlukan energi dari sinar UV, pemanasan ataupun inisiator radikal bebas. Nah, jika digambarkan berdasarkan reaksinya, tahap inisiasi ini membutuhkan sinar UV, baik itu cahaya, HEV ataupun panas yang dibutuhkan untuk bisa terjadinya pemisahan homolitik. Nah, satu hal yang perlu diingat dari ciri tahap ini tuh adalah tahap radikal bebas yang menggunakan panah setengah. Nah, di sini kan panahnya itu kan panah setengah, bukan panah penuh, yang artinya jika di sini terdapat 2 elektron yang digunakan berikatan, nah satunya itu akan pergi ke B dan satunya lagi akan menetap di A, maka jadi elektronnya itu tersebut terbagi secara merata untuk terbagi secara merata untuk kedua molekulnya, sehingga nanti dia akan menghasilkan A radikal dan B radikal. Pada tahap propagasi atau perambatan. Nah, pada tahap propagasi, molekul radikal bebasnya ini bereaksi dengan molekul netral lainnya, sehingga dia membentuk molekul radikal bebas baru. Nah, tahap ini bisa terdiri dari beberapa langkah. Nah, pada tahap propagasi, A radikal yang dihasilkan tadi akan direaksikan dengan molekul stabil. Nah, kita anggap di sini molekulnya itu CD, sehingga radikalnya ini akan menyerang molekul dan juga ikatannya, dan nantinya dia akan terbentuk yang namanya reaksi substitusi CD sebagai molekul baru, dan terbentuklah D radikal sebagai radikal baru. Nah, D radikal ini akan kembali bereaksi dengan molekul lainnya sehingga membentuk lagi radikal baru. Nah, di sini kita dapatkan atau kita umpamakan F radikal. Dan pada tahap propagasi ini dia akan berlanjut secara terus menerus. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, tahap propagasi ini bisa terjadi sampai 10 pangkat 4 kali atau 10.000 kali lipat dibandingkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Jadi bisa terjadi secara terus menerus. Nah, untuk mengakhiri atau pengakhiran dari adanya perpanjangan rantai di tahap propagasi, maka tahap akhirnya dinamakan tahap terminasi. Selanjutnya ada tahap terminasi atau pengakhiran. Nah, reaksi radikal bebas di akhir dengan tahap terminasi, di mana 2 radikal bebasnya ini akan bergabung menjadi molekul netral. Nah, tahap akhirnya inilah sebagai pemusnahan dari radikal bebas. Nah, di tahap ini radikal bebas yang terbentuk di tahap propagasi itu akan saling berikatan, sehingga dia akan menghasilkan molekul yang stabil. Jadi dia tidak ada lagi radikal yang terbentuk. Nah, contohnya pada molekul klorin atau Cl. Nah, pada tahap inisiasi, Cl atau molekul klorinnya ini akan membentuk 2 radikal klorin. Nah, di mana si Cl-nya ini berikatan, Cl yang berikatan akan terjadi pemisahan yang dinamakan dengan pemisahan homolitik. Nah, elektronnya ini akan terbagi secara merata untuk kedua molekul klorin, sehingga dihasilkanlah 2 Cl radikal. Nah, tanda titik yang ini menyatakan bahwa elektronnya ini tak berpasangan, dan itu tuh emang elektron yang tak berpasangan sebagai tanda dia adalah molekul radikal bebas. Nah, selanjutnya itu ada tahap propagasi. Nah, di tahap propagasi, radikal bebas klornya itu yang terbentuk tadi akan mengawali sederetan reaksi lanjutan, di mana dia dapat membentuk yang namanya radikal bebas baru. Nah,
klorin radikal tadi akan bereaksi dengan metana sehingga akan menghasilkan metil radikal dan juga HCl. Nah, metil radikal ini akan bereaksi lagi dengan klorin lain yang saling berikatan sehingga dia ini bisa menghasilkan CHCl3 dan Cl radikal. Nah, di sini ini bisa kita lihat di tahap propagasi di mana awalnya itu ada Cl radikal dan pada akhirnya juga akan membentuk Cl radikal lagi. Hal inilah yang menyebabkan tahap propagasi ini bisa terjadi secara terus-menerus karena di setiap tahapannya ini dia akan selalu menghasilkan yang namanya molekul radikal. Pada tahap terminasi atau pengakhiran, nah salah satu contoh dari terminasi itu kan adalah reaksi bebas dari radikalnya itu akan terhenti. Nah, kan tadi di tahap propagasi itu kan dia menghasilkan beberapa radikal-radikal baru yang terbentuk. Jadi, radikal-radikal tersebut itu akan saling berikatan sehingga dia membentuk molekul yang stabil. Nah, kan tadi kita dapat Cl radikal ini akan berikatan sehingga dia terbentuk molekul klorin atau Cl2. Kemudian bisa jadi juga pada tahap pengakhirannya itu ada Cl radikal dan CH3 radikal sehingga dia menghasilkan CH3Cl atau diantara CH3 radikal atau CH3 radikal. Nah, akan menghasilkan C2H6. Nah, di sini ketika molekul metil radikal dan metil radikal itu bergabung, dia dinamakan dengan reaksi kopling. Nah, reaksi kopling ini adalah ketika dua radikal bergabung jadi satu molekul yang lebih besar dan stabil. Nah, ketika sudah terbentuk molekul yang sudah stabil, maka bisa kita anggap atau bisa kita simpulkan bahwa tahap radikal tersebut sudah berhenti karena tidak adanya lagi radikal lain yang dapat bereaksi. Baik, ternyata ada beberapa jenis pemisahan. Yang pertama itu adalah pemisahan homolitik dan pemisahan heterolitik. Pemisahan homolitik itu adalah pemisahan yang ditandai dengan pembagian yang merata antara dua elektron yang berpasangan. Homolitik itu dipicu oleh cahaya dan panas dengan energi yang cukup. Cahayanya itu adalah sinar ultraviolet. Nah, homolitik ini ternyata salah satu ciri dari reaksi radikal. Nah, di sini ada contoh dari atom-atom halogen yang saling berikatan, yaitu atom klorin. Nah, atom klorin ini akan mengalami pemisahan homolitik yang menghasilkan dua klorin radikal. Nah, di sini ditandai dengan tanda panas setengah. Tanda panas setengah ini mengartikan bahwa dari dua elektron berpasangan, hanya satu elektron saja yang akan berpindah ke atom klorin yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan juga seperti itu, hanya satu elektron yang berpindah ke atom klorin tersebut, sehingga kedua atom klorin mendapatkan masing-masing satu elektron secara merata dari dua elektron yang berpasangan. Nah, reaksi ini itu dibantu oleh sinar ultraviolet yang dia itu tadi akan menghasilkan dua klorin radikal. Selanjutnya itu ada pemisahan heterolitik. Pemisahan heterolitik ini ditandai dengan elektron ikatan hanya pergi ke salah satu atom saja. Nah, kalau pada homolitik tadi itu dua elektron berpasangan akan terbagi secara merata, maka di heterolitik ini dua elektron tersebut akan kedua-duanya pergi ke salah satu atom saja. Nah, heterolitik ini terdiri dari reaksi ionik. Nah, di sini ada contoh di mana atom A itu berikatan dengan atom B yang akan menghasilkan atom A bermuatan positif dan atom B itu akan bermuatan negatif. Ini ditandai dengan tanda panah penuh. Kalau di homolitik tadi tanda panah setengah, di heterolitik ini tanda panah penuh, yang artinya dua elektron berpasangan tadi itu akan berpindah ke salah satu atom saja, seperti pengertian dari pemisahan heterolitik tadi. Nah,
di sini pada reaksi yang pertama, dua elektron berpasangan itu berpindah ke atom yang B, sehingga dia itu atom B akan bermuatan negatif dan yang atom A itu akan bermuatan positif. Nah, sedangkan pada reaksi yang kedua, ini adalah reaksi di mana dua elektron berpasangan itu berpindah ke atom yang A. Nih, yang A. Sehingga atom A itu akan bermuatan negatif dan atom B akan bermuatan positif. Nah, itulah kita bisa melihat perbedaan antara homolitik dan heterolitik. Nah, selanjutnya di sini ternyata klorinasi metana itu dapat menghasilkan senyawa campuran. Nah, kok bisa sih? Kenapa dia bisa menghasilkan senyawa campuran? Nah, karena klorinasi metana itu terjadi secara bertahap atau terus-menerus. Nah, sehingga dia itu dapat menghasilkan senyawa campuran. Nah, di sini itu ada contoh di mana metana itu akan bereaksi dengan radikal klorin. Nah, tadi di tahap awal itu kan tahap inisiasi di mana di situ ada pemisahan homolitik yang menghasilkan atom klorin yang berikatan dengan atom klorin. Karena ada pemisahan homolitik itu akan menjadi dua klorin radikal. Nah, klorin radikal ini itu akan bereaksi dengan metana yang akan menghasilkan CH3 radikal dengan HCl. Nah, itu pada reaksi ini itu ditandai dengan tanda panah setengah. Nah, selanjutnya si CH3 radikal itu akan bereaksi dengan atom klorin lainnya yang membentuk klorometana atau CH3Cl dan Cl radikal. Nah, Cl radikal ini itu akan bereaksi dengan si CH3Cl membentuk senyawa lain. Nah, di sini CH3Cl bereaksi dengan radikal Cl itu membentuk CH2Cl radikal dan HCl. Nah, CH2Cl radikal ini itu bereaksi dengan atom klorin lainnya yang membentuk CH2Cl2 atau diklorometana dan klorin radikal atau Cl radikal. Nah, diklorometana dengan Cl radikal ini akan bereaksi lagi membentuk senyawa lain. Nah, itu diklorometana tadi yang bereaksi dengan klorin radikal itu akan membentuk CHCl2 radikal dengan HCl. Nah, CHCl2 radikal itu akan bereaksi dengan atom klorin lainnya yang akan menghasilkan triklorometana atau CHCl3 dengan Cl radikal. Nah, Cl radikal dengan triklorometana atau CHCl3 itu akan bereaksi lagi yang akan menghasilkan senyawa lain lagi. Nah, CHCl3 yang bereaksi dengan Cl radikal itu akan membentuk CCl3 radikal dan HCl. Nah, CCl3 radikal ini akan bereaksi dengan Cl lainnya yang membentuk tetraklorometana atau CCl4 dan Cl radikal. Nah, CCl4 ini adalah produk senyawa terakhir pada reaksi metana dengan radikal bebas. Nah, klorin, kenapa klorin? Nah, klorin ini merupakan halogen yang reaktif dan tidak selektif. Nah, karena reaktifnya si Cl itu akan selalu mencari elektron baru untuk menstabilkan elektron radikalnya. Nah, tadi kan karena ada pemisahan homolitik, jadi dia menjadi radikal klorin radikal itu ketika dia direaksikan dengan metana, si radikal klorin ini akan mencari elektron baru dari si H untuk menstabilkan elektronnya, sehingga tadi dia akan membentuk si HCl. Nah, dan karena dia tadi tidak selektif, si klorin ini tidak dapat memilih hidrogen mana yang mau dia ikat atau dia jadikan pasangan gitu. Nah,
Jadi si klorin ini bisa bereaksi dengan molekul manapun selagi masih ada molekul yang stabil. Nah, tadi kan pada metana dan klorin radikal tadi tidak ada aturan untuk si klorin ini itu mengikat dengan hidrogen yang mana. Nah, karena si klorin tadi itu bingung untuk memilih hidrogen mana yang bisa dia jadikan pasangan atau membentuk ikatan bersama. Nah, makanya itu si klorin tadi itu akan tetap reaksinya itu akan tetap berlangsung secara terus-menerus sampai selagi masih ada atom yang bisa dia ikat untuk menstabilkan si radikal klorinnya tadi. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai abstraksi hidrogen. Abstraksi hidrogen ini adalah salah satu hal ketika suatu alkana bereaksi dengan suatu radikal. Pada gambar di slide, bisa dilihat terdapat perbedaan kecepatan reaksi antara CH4 dan CD4. CH4 ini bereaksi dengan Cl radikal menghasilkan CH3 radikal plus HCl. Perbedaannya terdapat pada jenis hidrogen yang terikat pada karbon tersebut. D atau deuterium adalah salah satu isotop hidrogen, yang dimana deuterium ini memiliki 2 elektron. Kenapa satu reaksi bisa cepat dan yang lain lambat? Karena tidak semua ikatan CH atau CD sama mudah diputus. Ikatan CH biasanya lebih mudah diputus daripada CD. Ikatan CD sedikit lebih kuat atau lebih stabil dibanding dengan CH, karena deuterium itu lebih berat. Akibatnya, untuk memutus ikatan CD, sistem membutuhkan energi aktivasi yang lebih besar. Abstraksi hidrogen ini juga merupakan suatu tahap penentu laju dalam reaksi radikal atau laju reaksinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi atom hidrogen dalam senyawa organik. Yang pertama itu ada metil, yang kedua itu ada hidrogen primer, hidrogen sekunder, hidrogen tersier, hidrogen alilik, dan hidrogen benzilik. Untuk hidrogen primer, itu adalah hidrogen yang berikatan dengan C primer. Untuk hidrogen sekunder, itu adalah hidrogen yang berikatan dengan C sekunder. Begitu juga dengan hidrogen tersier, adalah hidrogen yang berikatan dengan C tersier. Untuk hidrogen alilik adalah hidrogen yang berikatan dengan C yang berikatan dengan ikatan rangkap. Dan yang terakhir, hidrogen benzilik adalah hidrogen yang berikatan dengan C yang memiliki ikatan dengan benzena. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk urutan reaktivitas hidrogen radikal bebas. Di sini telah kita ketahui bahwa sebenarnya urutan reaktivitas itu sudah ada ketentuannya, dimulai dari CH4 atau metil, lalu hidrogen primer, sekunder, tersier, alilik, lalu benzilik. Nah, semakin ke kanan, hidrogen akan semakin reaktif dan mudah diabstraksi. Artinya, dari ketentuan urutan ini kita ketahui bahwa benzilik inilah yang paling mudah diabstraksi. Selanjutnya kita masuk ke selektivitas abstraksi hidrogen pada propana. Nah, pada propana kita reaksikan dengan Cl2 dengan menggunakan sinar ultraviolet dan suhu yang tinggi. Kita ketahui bahwa di sini ada hidrogen primer, lalu ada hidrogen tersier di sini. Nah, di sini kita ketahui kalau untuk yang primer itu ada 6 hidrogen, yaitu CH3 kanan dan CH3 kiri. Nah, di sini kita lihat kalau di sini ada 2 untuk sekunder dan 6 untuk yang primer. Nah, di sini untuk hasilnya itu dihasilkan bahwa untuk 2 kloropropana itu ada sekitar 55%, yang mana 2 kloropropana itu Cl masuk ke hidrogen sekunder. Nah, sedangkan untuk 1 kloropropana yang mana Cl ini masuk ke hidrogen primer itu hasilnya 45%. Nah, mengapa hasil ini tuh perbedaannya cuma 10%? Karena kita ketahui dari jumlah hidrogennya ini tadi di primer ini lebih banyak hidrogennya daripada yang sekunder, maka hasilnya itu tidak cukup beda jauh gitu perbandingannya. Tetapi tetap saja hidrogen sekunder ini akan lebih
reaktif dibandingkan yang primer, makanya hasilnya 55% untuk yang sekunder dan 45% untuk yang primer. Nah, H sekunder ini tuh lebih reaktif tetapi jumlah H primer lebih banyak, makanya produknya itu mendekati seimbang gitu. Selanjutnya untuk reaktivitas hidrogen pada alilik dan benzilik. Kita tahu alilik itu tuh yang mana C-nya ini yang terikat pada C yang merangkap 2. Nah, ini alilik. Nah, kita ketahui bahwa Cl2 ini tuh pasti akan masuk ke yang hidrogen alilik ini. Di sini dihasilkan 90% 3 kloro 1 propena, yang mana ini menunjukkan bahwa Cl ini akan masuk ke alilik gitu. Dan hasil yang didapatkan itu lebih banyak, itu 90%, mendekati 100%. Sedangkan untuk benzilik di sini kita ketahui ada CH2 yang merupakan hidrogen benzilik dan CH3 yang merupakan hidrogen primer. Nah, di sini kita ketahui perbedaan untuk hidrogen primer itu ada 3, sedangkan untuk yang benzilik itu ada 2 hidrogennya. Nah, setelah kita lihat, ternyata untuk hasilnya itu untuk dia yang Cl kepada benzilik itu hasilnya 56%, yang hasilnya itu 1 kloroetil benzen. Sedangkan untuk yang dia masuk ke hidrogen primer itu ada 44%, yaitu 2 kloroetil benzen. Nah, yang mana hasil ini tuh juga tidak beda jauh. Karena apa? Karena pengaruh dari hidrogennya tadi kan, dia tidak beda jauh, 3 dan 2 gitu. Nah, radikal benzilik sangat stabil akibat resonansi cincin benzen, sehingga lebih dominan meskipun jumlah H hampir sama, yaitu 3 dibanding 2. Tetap saja berarti ini mengikuti urutan reaktivitasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh jenis halogen terhadap atraksi hidrogen. Nah, di sini dari ilmuwan dahulu sudah kita ketahui ternyata ketika kita mereaksikan metil propana dengan Cl2 dan Br2 itu hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ternyata ada pengaruh jenis halogen pada atraksi hidrogen. Nah, halogennya itu ada Cl2 dan Br2. Nah, di sini kita ketahui bahwa Cl2 ini tuh di sini kita tengok dulu pada metil propana ini ada apa saja hidrogennya. Nah, yang pertama ada hidrogen primer, terus ada hidrogen tersier. Nah, yang artinya di sini ada hidrogen tersiernya ada 1, sedangkan hidrogen primernya ada 9. Jadi perbandingannya 9 banding 1. Nah, di sini kita lihat untuk yang Cl2 ini terhadap bagaimana dia terhadap hidrogen primer. Ternyata malah tidak mengikuti urutan reaktivitas tadi. Hidrogen primer lebih banyak hasilnya, itu sekitar 50%. Sedangkan hidrogen tersier itu hasilnya cuma 30% gitu. Nah, di sini hasilnya itu 1 kloro 2 metil propana, yaitu 50%. Berarti Cl ini lebih banyak pada hidrogen primer. Gitu teman-teman. Nah, jadi pada hidrogen primer itu hasilnya lebih banyak, itu sekitar 50%, sedangkan pada hidrogen tersier hasilnya 30%. Dan Cl ini tidak mengikuti urutan reaktivitas. Nah, berbeda dengan Br2, dia tetap mengikuti urutan reaktivitasnya, yaitu dia lebih banyak menghasilkan hampir 100%, dia berikatan dengan hidrogen tersier gitu. Pada hidrogen tersier mana hasilnya itu T-butil bromida. Nah, mengapa Cl2 ini tidak mengikuti urutan kereaktivitasan ini? Karena Cl2 ini tuh sangat reaktif sehingga dia kurang selektif. Jadi dia tuh sangat reaktif kan. Jadi dia sangat semangat untuk berikatan, tapi dia kurang selektif karena dia saking reaktifnya dia kurang selektif atau tidak memilih-milih dalam berikatan terhadap hidrogen. Jadinya dia tidak mengikuti urutan reaktivitas. Nah, berbeda dengan Br2 yang mana dia kurang reaktif tetapi dia sangat selektif. Jadi dia sangat pilih-pilih untuk memilih hidrogen mana yang akan berikatan dengannya. Nah, dari sini kita ketahuilah faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi hidrogen. Yang pertama ada stabilitas radikal yang tadi disebutkan dari metil, hidrogen primer, sekunder, tersier, alilik, lalu benzilik. Sedangkan untuk jumlah hidrogennya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau jumlah hidrogennya tuh primer ini lebih banyak daripada yang sekunder ataupun tersier, itu bakal mempengaruhi hasil produk akhir yang mana produknya itu bisa saja seimbang gitu teman-teman. Sedangkan jenis halogennya, untuk jenis halogen yang ketiga itu ada Cl2 dan Br2 tadi kita contohkan, yang mana Cl2 ini reaksinya eksotermik sehingga dia sangat reaktif namun kurang selektif. Berbeda dengan Br2, reaksinya itu endotermik, reaksinya itu berjalan lambat
sehingga dia kurang reaktif namun sangat selektif dalam memilih hidrogen. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.